Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara Saul, salam sejahtera dan damai serta salam sehat untuk kita semua yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya ingin mengucapkan selamat kepada yang lulus, anak-anak saya yang lulus. Ada Michelle, selamat untuk Michelle ya. Ada anak Abel tadi membawakan penjelasan sekolah minggu. Saya dengar Michelle juara umum ya, luar biasa. Ya, kita beri aplaus buat Michelle. Jangan nyusul supaya nanti kalau lulus juara umum juga ya. Tapi jangan pergi pulang kampung. Ya. Lalu kemudian siapa lagi yang lulus ada di sini? Anak-anak yang lain naik kelas gitu ya. Yang lain naik kelas. Jadi selamat untuk semuanya. Tapi di Facebook saya lihat ada foto saat lulus juga. Ya, bola begitu ya. Orang bisa ada begitu ya. Bola saya lihat pakai apa? Topi sarjana. Jadi bola apa titelnya? SPD, sarjana apa? Sarjana SPD, sarjana penanaman duit. Oke, jadi saya kira kita mengucapkan semua ya buat anak-anak kita. Saya juga ingin mengucapkan selamat ya buat Tony dengan kuliah atas pengembalian ya. Maaf kemarin tidak bisa hadir, kami mengucapkan syukur masuk ke baru. Kami ada acara di mana? Di Bandung gitu ya, dari tanggal 10 dan tanggal 11. Semoga rumah yang ditempati menjadi karunia dan jalan hidup untuk membangun keluarga ini ya, yang mungkin ingin mencari rumah baru, tanya sama Audi gitu ya, tanya juga sama Pak Feris ya. Ya, itu masih banyak di situ apa rumah-rumah. Kalau berkeinginan bisa ke situ ya, boleh menaruh ya, atau mengareni atau melates gitu ya. Nanti konsultasi sama Pak Ferry sama Audi gitu ya, mereka menguasai besar-besar. Saudara-saudara, saya juga ingin mengucapkan selamat ya kepada Pak Oding sebagai ketua Bapak yang terpilih ya. Ya, saya. Kemudian juga ada saudara Diki, mana Diki hadir, saudara Diki yang terpilih sebagai ketua pemuda ya. Jadi mereka nanti akan mengikuti sebuah persiapan dan akan diurapi sebagai penatua ya. Jadi aturan GKST, ketua bapak terpilih, ketua ibu terpilih, ketua pemuda terpilih, itu ex officio langsung diurapi menjadi penatua. Jadi
apalagi kalau itu berkaitan dengan pelayanan. Tidak ada yang biasa dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita membaca kisah Elia bersembunyi, di situ dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, ya, karena dia pernah melawan Nabi Baal, dan karena itu dia mengalahkan Nabi Baal. Ahab dan Ratu Isabel marah, lalu kemudian mengejar dia. Dia bersembunyi, lalu datanglah suara Tuhan. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Dia mengatakan, aku sudah melakukan banyak hal Tuhan. Aku diancam. Dia, apa kerjamu di sini? Pergilah kembali melayani. Tetapi sebelum dia pergi melayani, maka ada peristiwa sebelumnya. Ketika dia bersembunyi di sungai Keri, dia kelaparan. Dia hampir mati. Untung ada burung-burung gagak, ya, membawa roti sehingga dia bisa makan. Saya punya teman di Tangerang, dia melayani di rumah sakit Kusta, tetapi ada jemaat di belakang rumah sakit itu. Dia membangun rumah, dia bilang membangun rumah Tuhan karena rumahnya sudah tua, rumah gerejanya sudah tua, lalu dia robohkan karena menurut seorang insinyur yang datang membantu, dia Pak, ini harus dirobohkan, tidak bisa cuma ditempelin atau cuma ditambah-tambah, tidak lama nanti akan hancur lagi. Lalu dirobohkan dari nol. Dia bingung, dia bilang pembinaan sebagaimana ini. Nah, saya bilang perlu apa? Lalu kemudian mereka membangun dan sudah selesai. Itu gereja yang bagus kan? Dia bilang kami eksekusi sana sini, tapi bisa membangun rumah Tuhan yang besar ini, itu bagi kami luar biasa. Dan ketika memulaikan semuanya itu, dia bilang kepada jemaat, jangan takut, Tuhan akan kirim burung-burung gagak untuk membantu kita. Ya, jadi dia punya ngomong, Tuhan akan kirim burung-burung gagak. Jadi setiap kali dia melakukan pembangunan fondasi dinding sampai ke atap, dia kirim foto-fotonya. Dia bilang, Pak Pinehas, dulu saya saksi, tapi ketika saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja, maka saya ingin makin yakin. Ya, jadi lakukanlah bagian-bagian kita, apalagi terkait pelayanan. Tidak ada yang biasa-biasa saja di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepada Elia, bangunlah, makanlah roti, lalu kemudian pergilah. Ketika dia tetap bertahan, dia mengatakan, apa kerjamu di sini, Elia? Bangunlah. Tapi karena dia masih takut, maka lalu Tuhan mengatakan, naiklah bukit ini. Terjadi gempa yang luar biasa, angin badai dan dahsyat terjadi. Ya, itu dilakukan oleh Tuhan. Tapi kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, Elia tidak melihat Tuhan di sini. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang kedua yang juga menakutkan, tidak ada Tuhan di sini. Maka tahap yang ketiga, datanglah angin sepoi-sepoi. Lalu kemudian membuat Elia tenang sebab Tuhan ada di sini. Saudara-saudara, berjumpa Tuhan tidak harus dengan yang heboh-heboh, dengan lupa berfitrah, lalu mencari nama. Tuhan tidak akan ada di sini. Tuhan akan ada ketika kau melakukan pekerjaan dengan ketekunan tanpa dipuji oleh orang, tanpa mungkin diapresiasi oleh orang. Lalu kita melakukannya, maka di situ Tuhan akan bekerja. Saya menyukai pengalaman misalnya dari Pak Komar Kulto, Ketua PGI. Itu orang yang sederhana dari dulu, dari dia menjadi gembala jemaat, orang yang sederhana sekali. Dia sendiri ketika terpilih menjadi ketua umum tidak menyangka bahwa akan sampai pada tahap itu. Ya, dia pergi kemana-mana sampai ada yang bersaksi. Dulu dia pernah pergi ke Sumba, itu dia naik apa dalam acara rapat gereja. Dia naik pick-up, ya, sampai sopir pick-up karena tahu ini tamu besar, malu dengan panjang. Jangan lebar cari mobil yang baik, tidak. Kita harus berangkat karena kalau tidak saya terlambat. Saya bilang saja, naik pick-up dia. Ya, tapi kalau orang lain kalau mau naik pick-up begitu, ya. Jadi dia mengerjakan pekerjaan dan dia selalu berpesan, lakukanlah dengan ketulusan dan kejujuran. Tidak usah kita menunggu apresiasi dari orang. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, maka dia akan hadir dalam hal yang sepoi-sepoi itu, dalam hal yang biasa-biasa itu. Jadi bagi teman-teman pelayan yang kita melayani, ya ada Ibu Evangelis di Panglima, teman majelis dan yang lain-lain, pengurus-pengurus komisi, termasuk nanti Bonia sama Pak Diki, ada sudah hadir. Selamat Pak Diki, ya, sudah terpilih jadi ketua pemuda. Saya doakan Pak Diki ini
KST juga menjadi wakil rakyat di Senayan sana untuk membantu gereja-gereja di GKST, karena banyak sekali persoalan hukum di GKST tidak selesai. Tapi Pak Pendeta Yani Manobe, tahu Pendeta Yani Manobe ya, yang lagi viral dari Kupang itu ya, di GKST sudah diundang beberapa kali. Ya, seorang begitu ya. Ada seorang calon legislatif datang kepada dia dan mengatakan, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, saya bisa terpilih dan jadi caleg. Pak Pendeta bilang, tidak, kamu tidak akan terpilih. Loh, Pak Pendeta mengatakan begitu, kamu diundang, diminta saja jadi penang, Tuhan tidak mau. Apalagi urus orang banyak, urus jemaat kecil tidak mau, urus ini negeri yang luas, kamu tidak akan pernah berhasil. Dan memang tidak terpilih begitu ya. Kalau mau menjadi pemimpin, mulai dari sini. Di sini kita nggak diminta untuk melayani ada uang, ada harta, tidak. Ketulusan, kerelaan, dicemooh, ya harus sabar. Karena ada seorang pendeta yang mengatakan seorang pelayan itu bagaikan keset kaki. Kalau keset kaki kita di rumah kan untuk melapuk apa? Lumpur begitu ya, supaya sepatunya baju gimana sepatu baju ya. Exodus ya, ya belilah Exodus teman-teman ya, itu punya 7 gitu ya, anak Poso itu ya, di Bandung. Kalau jalan ke Bandung mampir lah ya, itu dia punya toko sepatu. Dan saya belum pergi ke situ dapat diskon, tapi Pak bilang kemarin gratis. Wah, saya mesti pergi lagi Pak, ya kan? Baru saya menyesal 5 hari kita beli sepatu ya, kita beli sepatu, kita pakai kets karena pantofel biasa kalau beli lama di sini keram-keram gitu ya. Kalau kets ini enak ya, cuma tidak enak saya pakai kaki. Saudara-saudara, melayani adalah sebuah jalan yang harus kita ikuti dengan penyerahan total. Mungkin tidak diapresiasi, mungkin tidak dipuji orang, lakukanlah dengan ketulusan. Tema hari ini berkata mengarahkan diri kepada tujuan. Lalu kemudian Paulus bercerita tentang hidupnya. Saudara-saudara, Paulus pernah berkata begini, yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam penderitaannya. Itu ayatnya yang sebelumnya, sebelum ayat yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-12. Kita tadi ayat yang ke-12 ya. Nah, di ayatnya yang ke-11. Di ayatnya yang ke-11 di situ dikatakan begini. Oh bukan, ayatnya yang ke-10. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Ya, lalu kemudian dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya pernah menjelaskan ayat ini. Kalau seorang mau menjadi pelayan kita, maka pertama-tama yang harus kita yakini betul-betul adalah Yesus yang mengalahkan maut. Dia mati masuk dalam keadaan maut tapi bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita melayani tidak punya semacam kekokohan meyakini Tuhan yang berkuasa mengalahkan tembok-tembok pemisah, mengalahkan yang lain-lain, tidak akan berhasil. Jadi kemarin saya mengikuti pengurapan saudara kita Penatua Petrus Pelate menjadi pendeta ya. Jadi sedikit saya cerita, Pak Petrus, Pak Hitson, Ibu Esther itu dulu menyurat ke GKST ya, karena sebelumnya pernah bercakap-cakap dengan MPH Sinode waktu datang, dan memang dikatakan kirimlah saudara. Cuma 1 tahun tidak dijawab-jawab. Saya bilang subhanallah juga kalau tidak dijawab 1 tahun. Nah, jadi mereka kemudian mencabut surat pengajuan permohonannya itu. Lalu kemudian mereka mengajukan diri ke, sejak itu mereka mengajukan diri ke GKIDO, Gereja Keresahan Injili di Indonesia, gerejanya Oma Nenwaran, Oma Pendeta Nenwaran. Nah, mereka diproses, diterima dan kemudian lolos yang layak diurapi. Jadi mereka bertujuh. Jadi
Suryani Krishna Nyolonyolo, yang lain adalah Muhammad Henry, lalu kemudian Muhammad Henry pengalamannya luar biasa di tangan Tuhan ya. Lalu kemudian ada Ibu Eka, lalu ada Bapak John yang bertujuh mereka di Rapi ya. Saya dulu punya misi ini sebenarnya, kalau Parinson itu bisa ditabiskan menjadi pendeta GKSD dalam status khusus ya, karena dia akan melayani para disabilitas, orang disabilitas. Waktu itu kalau dia bisa ditabiskan oleh GKSD, maka GKSD Gloria akan membuka satu cabang gereja yang namanya Disabilitas Church. Itu tidak ada di Jakarta, dan semua orang buta akan datang ke sini karena mereka punya gereja. Itu mimpi saya sebenarnya, tapi ketika saya dengar tidak dijawab lalu kemudian diambil oleh Tito, ya saya pikir saya sebenarnya kalau kita bisa buka gereja disabilitas, nanti kita buat klasternya gereja tunarungu, gereja tunanetra, bahkan gereja autis ya, karena dulu kita pernah membaptis anak autis ya. Di situ tidak usah ada khotbah, tapi kita melayani anak-anak autis karena mereka tidak bisa mendengar khotbah, apalagi dulu satu jam ini. Tapi ya itulah, nanti kita berdoa saja. Saya bilang sama teman-teman, nantilah kita harus punya kepekaan terhadap para disabilitas. Sekarang lagi dikembangkan teologi disabilitas ya. Ada seorang muda dari STT Jakarta mengambil studi S2 S3-nya tentang kaum disabilitas ya. Dia sangat disukai oleh orang-orang di luar negeri karena memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain ya. Dan saya lalu kemudian memikirkan bahwa nanti kita akan punya sebuah kelompok atau instansi pelayanan terkait dengan kelompok-kelompok itu. Saudara-saudara, lalu saya melihat rumah dan gereja mereka. Saya pikir ini tempat di Bekasi tidak mudah buat gereja. Saya langsung panggil majelisnya, Pak Trian, coba saya panggil teman-teman majelis yang hadir dari Haleluya juga ada. Saya bilang, tolong ceritakan kepada kami bagaimana rumah ini ada. Kami beli ini Pak tahun 93. Kami beribadah, bahkan kami bisa beli kapling yang kedua, lumayan luas. Tapi 94 kami diusir. Kami diusir sampai 2017. Kami ibadah dari gereja, dari rumah ke rumah, angkat kursi, dari rumah ke rumah angkat kursi. Berapa tahun? 98 sampai 2017. Lama. Tapi puji Tuhan, peristiwa demi peristiwa terjadi. Bahkan yang menolak bunuh mati semua. Ya, kemudian mereka dapat kembali beribadah di sini. Saya bilang perjalanan yang panjang, tapi dia mengatakan, kami belajar untuk setia Pak. Ngangkat sound system, ngangkat kursi. Saya langsung merasa kecil hati karena saya dengan Fira dan kami di rumah cuma mengangkat alat-alat streaming ya, di dalam box-box itu ya, dengan mic-mic begitu ya. Itu saja kami sudah mengeluh keadaan begitu ya. Sudah berapa? Tadi sampai hampir saya semprot si Fira di sini. Fira, mana mikrofonnya suruh? Izin sama Pak, saya lupa. Kita kayak tentara izin sama, saya lupa. Kalau bukan buat pipi, saya selesai kalau begitu trompet alat ini ya. Itu saya itu langsung mulai berubah salah-salah. Mereka lebih dari 10 tahun begitu, ya kan? Jadi jangan menyerah saudara-saudara ya. Lakukan itu hal-hal yang mereka lakukan biasa-biasa saja. Bagaimana mereka belajar setia. Apalagi kalau di tempat saya kuliah di Pogla Larangan Indah, itu gereja dilemparin tai, ya, dilemparin tai. Anak-anak sekolah minggu kayak ini mau datang di gereja, masih kontrakan waktu itu. Lalu kemudian mereka pulang nangis-nangis. Kenapa? Lalu gereja kita bau busuk, Pak, bau busuk Mak. Dilemparin tai, fan-nya dihancurin semua. Bangku-bangku di pura-pura tai, nempel-nempel. Tai manusia bukan tai sapi, ya kan? Kalau tai sapi masih saya makan, ya kan? Tai sapi saya makan, ya. Pernah dengar cerita saya praktek dulu di Tanah Karo. Di Tanah Karo itu ada makanan khas namanya tretes, ya. Tretes itu kalau diterjemahkan tai lembu, tai sapi. Tapi bukan tai sapi yang
mereka makanan enak. Saya pikir dia waktu jawab, bau sekali. Dibilang, Pak, Bapak lihat lagi nanti waktu pesta besok saya hadir. Saya bilang, mana yang kemarin yang betul-betul ini? Iya. Saya langsung disendokan saya makan. Enak sekali. Enak sekali. Saya tanya orang kalau di sini, Pak, sudah pernah makan rebes? Saya tidak berani, Pak. Mereka saja tidak berani. Pak Pinea sudah makan. Memang Pak Pinea ini luar biasa. Bukan luar biasa dalam hati Dolojo. Saya makan, tapi karena saya makan, mereka hargai saya. Ya, waktu pulang itu saya bawa itu pulau banyak sekali. Karena orang senang seluruh wilayah datang memberikan penghargaan kepada saya. Saya bilang gara-gara tai lembu saya dihormati di sini begitu ya. Tai lembu saudara. Yang dilempar sama kata orang itu bukan kaisar, tai orang. Mohon maaf, tai orang bau sekali. Dan kemudian semua majelis pergi bersikap dan memperbaiki apa yang berusaha. Mereka menangis, tapi mereka katakan, ya kita harus menghadapi ini dengan setia. Anak-anak beribadah lagi sekolah minggu tapi masih bau ya. Ibadah minggu juga masih bau ya. Coba bayangkan ya. Kalau Taiwan bisa biar di Semprot juga masih bau saudara. Tapi mereka setia dan bahkan lalu kemudian mereka berjuang mendapatkan lahan. Itu tidak disangka-sangka dapat lahan. Ya, kesetiaan kita sedang diuji untuk nanti apakah GKST ini mengalami kasih karunia Tuhan di kemudian hari di mana gerejanya kita tidak tahu. Setia saya boleh. Cuma mereka tidak berani ganggu lagi. Kenapa mereka tidak berani ganggu lagi? 5 orang yang provokator mati semua dalam 1 tahun. Ada yang dokter, ada yang pengusaha mati. Makanya mereka sekarang bilang jangan ganggu itu gereja. Jangan ganggu itu gereja. Tuhan jangan. Tuhan jangan. Saudara-saudara, jadi bagaimanapun tantangannya jauh kita dari mana-mana. Pak Felix di jauh betul ya. 2 jam mesti naik motor dari Babelan, belum mulai berkelam aja. Kemarin saya dari sama-sama di Bekasi Timur habis mengurangkan Pak Edo mengunjungi di rumahnya Pak Felix macet. Saya dengan ponakan saya dengan Andi pergi bilang, Pak Ampun, macet sekali ini. Ya udah itulah Bekasi begitu ya. Macet 1 jam lebih padahal sama-sama di Bekasi Timur begitu ya. Cuma seluruh perasaan kami saya sirna ketika saya datang, Mama Mercy bilang sudah ada duit. Saya luar biasa itu. Saya tidak menyangka karena saya tidak berusaha sebelumnya. Saya cuma bilang saya mau mampir karena sama-sama di Bekasi. Tapi Mama Mercy bilang, Remo duit Pak Pendeta. Oh itu langsung ya kayak tersiram ya ini perasaannya. Iya cuma saya mampu balik saya kasih habis semua. Saudara-saudara, Paulus mengatakan untuk maju ke depan, aku melupakan apa yang ada di depan dan fokus apa yang aku melupakan apa yang di belakangku dan fokus apa yang ada di depan. Apa yang ada di belakang? Masalah. Bukan cuma masalah. Kadang-kadang ada beban-beban yang lain yang sesungguhnya juga merupakan faktor-faktor di belakang kita, tapi itu tidak bisa keluar dari diri kita, mengganggu kita untuk maju. Apa itu? Rasa marah, rasa benci, rasa-rasa yang lain, rasa takut, rasa minder, rasa-rasa semuanya. Rasa-rasa semuanya. Lalu saya ketemu Pak Rizal Pak Mariko, ya kan? Jadi kemarin itu saya ajak Pendeta Metusala. Pendeta Metusala ini Ketua Yayasan Kesehatan GKST dan Ketua Yayasan Kesehatan dan Pasar. Ya kan? Ya saya bilang baik, ayo kita pergi makan. Mau cari ikan. Saya bilang bikin pelangi gitu orang, ya kan? Saya hitung kita beruang, masih bisa ya. Kalau tidak bisa, pokoknya saya mau WA Siti atau Bu Rosto gitu atau Pak Jeni gitu atau teman-teman yang lain ya. Dulu begitu kalau kita ajak orang, setelah saya lihat Mama kita makan dulu, nanti kita ganti gitu ya. Saudara-saudara, saya ada lapor pasang banding di Makassar kan belum ikan yang lain. Saya bilang, tidak cukup kita video ini. Tahu-tahu saudara-saudara, saya bentar makan muncul Pak Rizal Mariko. Ya kan? Saya bilang puji Tuhan tidak mungkin saya bayar, tidak mungkin dia pasti bayar gitu kan. Memang rupanya si Pak itu salah, udah bayar dia. Akhirnya dapat dia di situ. Kebetulan
baca itu sampai jam 10. Lalu petugas pelangi bilang, Pak, udah mau tutup. Bayangkan itu, udah mau tutup. Saya bilang, bilnya. Pasti ada, jangan Pak Pendeta. Jangan Pak Pendeta. Soalnya saya harap ya kan, sama yang teman-teman majelis saya mau minum pura-pura itu. Oh jangan, Pak Pendeta jangan ambil. Itu trik saya gitu ya. Tapi memang pernah saya ada amanah kalau tidak ada bantuan ya. Untung pas begitu ya, untung pas begitu saya begitu Buros tidak masuk ini. Saya langsung bilang, Buros bayar sendiri ya. Bayar sendiri yang lain saya supaya saya lebih habis. Langsung Buros ke kasir. Pak, saya punya sepak, oh tidak, sudah masuk semuanya. Oh, rupanya dia sudah negeri Buros dan doi saya pas. Dompet kosong bebas. Itu pengalaman saya. Jadi Tuhan tidak pernah mempermalukan semalam-malamnya juga. Begitu ya. Mari kita semua saudara, apa yang di belakang kita, apakah itu masa lalu, apakah itu kelemahan, kekurangan, rasa takut, benci dan lain-lain selepas. Karena itu seringkali membuat kita tidak bisa maju. Ya, tidak bisa maju. Ya, sebenarnya kemarin saya pergi ke Bekasi itu, saya kumpul teman-teman majelis. Ayo kita makan bareng. Badui saja. Mampir rumah kita. Kita tidak bisa membangun kalau kita tidak sehat. Kamu di sini, kita di sana. Kita harus sehat. Nanti teman-teman majelis kita menemui mereka di sana. Ya, sebenarnya tidak ada masalah, cuma waktu jaga. Nanti kita ke sana supaya seluruh rencana kita akan berjalan dengan baik. Amin. Jadi mari kita maju terus arahkan diri ke tujuan. Apalagi yang masih punya tujuan-tujuan besarnya. Ada beberapa orang saya lihat mau berlayar, mau ke luar negeri. Si Andre ya, sebentar lagi tanggal berapa Andre? 17 Juli. Ya ingat teman-teman ya, 17 Juli ya. Dia berangkat supaya didoakan. Puji Tuhan, dia sudah punya jadwal nanti ujung atau beberapa lagi yang lainnya. Nanti beberapa yang saya lihat ada hadir di sini. Rencana-rencana kita harus dijalani dalam sebuah perspektif. Tuhan akan hadir pada saat kita mengalami jalan sepoi-sepoi. Dalam arti tidak usah cari muka, tidak usah cari pujian. Yang kedua, apa yang di belakang lepaskan. Maka itu jangan menilai orang karena masalah kita. Jangan menilai orang karena kelemahan-kelemahannya. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja kepada siapapun di masa depan. Saudara-saudara, maju terus dan hari ini kita akan mengukuhkan dalam diri kita karunia keselamatan Tuhan melalui penerimaan roti dan anggur perjamuan. Di dalam sakramen perjamuan kudus, Allah hadir menyertai dan mengukuhkan lagi kekuatan serta keselamatannya supaya kita makin kuat dalam kehidupan ini, kita terus maju dalam segala-galanya. Tuhan